Halo calon akuntan profesional, kita akhirnya sampai di episode terakhir dari seri pengantar akuntansi semester 1. Selamat ya, sudah bertahan sampai sejauh ini. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah tuntas membahas laporan keuangan. Sekarang kita akan menyelesaikan siklus akuntansi dengan tahap paling akhir, yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Ini adalah langkah krusial untuk menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Jadi, siapkan catatan kalian. Kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa itu jurnal penutup? Gampangnya gini, setelah kita copek-copek bikin laporan keuangan di akhir periode, kita nggak bisa langsung libur dan mulai periode baru gitu aja. Ada proses bersih-bersih yang harus dilakukan. Nah, proses inilah yang disebut membuat jurnal penutup. Tujuannya adalah untuk membuat saldo akun-akun sementara, seperti pendapatan, beban, dan prive, menjadi nol. Kenapa harus dinolkan? Supaya di awal periode berikutnya, kita bisa memulai pencatatan dari nol lagi, tanpa tercampur dengan angka-angka dari periode yang sudah lewat. Ibaratnya, kita meriset papan skor sebelum pertandingan baru dimulai. Lalu, akun apa saja yang perlu kita bersihkan atau tutup? Ada 4 jenis akun utama. Pertama, semua akun pendapatan. Kedua, semua akun beban. Nah, 2 akun ini akan kita tutup dan pindahkan saldonya ke sebuah akun sementara yang namanya ikhtisar laba rugi. Akun ini fungsinya cuma sebagai wadah penampung sementara. Ketiga, setelah saldo pendapatan dan beban masuk ke ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi itu sendiri juga harus ditutup. Saldonya, yang mencerminkan laba atau rugi bersih, akan kita pindahkan ke modal pemilik. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah akun prive atau penarikan pribadi pemilik. Akun ini kita tutup langsung ke modal pemilik karena sifatnya mengurangi modal. Jadi, alurnya jelas ya. Pendapatan dan beban ke ikhtisar laba rugi, lalu ikhtisar laba rugi dan prive ke modal. Biar nggak cuma teori, ayo kita lihat contohnya. Misalkan, di akhir periode, perusahaan kita punya data sebagai berikut. Pendapatan jasa, totalnya 15.000. Lalu ada beban gaji Rp5.000, dan beban sewa Rp2.000, Selain itu, pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi atau prive sebesar Rp3.000. Gimana jurnal penutupnya? Langkah pertama, kita tutup akun pendapatan. Caranya, kita debit akun pendapatan jasa sebesar Rp15.000, dan kita kredit akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama. Dengan begini, saldo pendapatan jadi nol. Langkah ketiga, kita tutup akun ikhtisar laba rugi. Tadi kan di sisi kredit ada Rp15.000, 000 dari pendapatan. Dan di sisi debit ada Rp7.000, 000 dari beban. Artinya, ada selisih kredit sebesar Rp8.000, 000 yang merupakan laba bersih. Untuk menutupnya, kita debit ikhtisar laba rugi Rp8.000, 000, dan kita kredit modal pemilik Rp8.000, 000. Laba ini menambah modal. Langkah terakhir, kita tutup akun prive. Kita debit modal pemilik Rp3.000, dan kita kredit prive Rp3.000. Selesai. Semua akun sementara sudah bersih. Setelah jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ini semacam pengecekan terakhir untuk memastikan semuanya sudah seimbang sebelum banner-banner memulai periode baru. Nah, isi dari neraca saldo ini unik karena hanya akan berisi akun-akun permanen atau akun real. Akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive sudah nggak ada lagi. Kan saldonya sudah nol. Jadi, yang tersisa hanyalah akun-akun neraca seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, dan tentunya modal pemilik yang saldonya sudah diperbarui. Oke, tutup buku sudah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jurnal pembalik. Apalagi nih, jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Nggak wajib dibuat, tapi sangat direkomendasikan karena bisa menyederhanakan pencatatan di periode berikutnya. Jurnal ini dibuat tepat di awal periode akuntansi yang baru. Fungsinya,
sesuai namanya, adalah untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang kita buat di akhir periode sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan dan risiko pencatatan ganda, terutama untuk transaksi yang pembayarannya terjadi di periode baru, tapi bebannya diakui di periode lama. Jadi, jurnal penyesuaian mana saja yang perlu kita balik? Nggak semua. Ya, biasanya ada 4 jenis utama. Pertama, beban yang masih harus dibayar, atau sering disebut utang akrual. Contohnya, utang gaji. Kedua, pendapatan yang masih harus diterima, atau piutang akrual. Ketiga, beban dibayar di muka, tapi ini khusus jika saat pembayaran awal dicatat langsung sebagai beban, bukan aset. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka. Ini juga khusus jika saat menerima kas dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan utang. Kalau kamu mencatatnya sebagai aset atau utang, maka tidak perlu dibuat jurnal pembaliknya. Kita ambil contoh yang paling sering terjadi yaitu beban gaji. Misalkan pada tanggal 31 Desember tahun 2025, ada gaji karyawan sebesar Rp1.000 yang seharusnya dibayar di bulan Desember, tapi baru akan dibayarkan di bulan Januari tahun 2026. Nah, di akhir Desember, kita kan membuat jurnal penyesuaian. Debit beban gaji Rp1.000, dan kredit utang gaji Rp1.000. Ini untuk mengakui beban di periode yang benar. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2026, kita buat jurnal pembaliknya. Kita balik saja jurnal penyesuaian tadi menjadi debit utang gaji Rp1.000 dan kredit beban gaji Rp1.000. Apa untungnya? Coba bayangkan. Nanti saat gaji itu benar-benar dibayarkan. Misalnya tanggal 5 Januari, bagian akuntansi bisa langsung mencatat jurnal yang standar tanpa perlu mikir-mikir lagi. Mereka tinggal catat debit beban gaji Rp1.000 dan kredit kas Rp1.000. Praktis kan? Tanpa jurnal pembalik, pencatatannya akan lebih rumit, yaitu debit utang gaji dan kredit kas. Yang bisa bikin bingung kalau yang mencatat beda orang. Dengan jurnal pembalik, kita memastikan konsistensi pencatatan. Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah resmi menyelesaikan seluruh perjalanan siklus akuntansi. Keren banget. Kita sudah belajar mulai dari menganalisis bukti transaksi, mencatatnya di jurnal umum, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur, menyiapkan laporan keuangan, dan akhirnya hari ini kita tuntaskan dengan jurnal penutup serta jurnal pembalik. Semua tahapan ini saling terhubung dan akan terus berulang di setiap periode akuntansi.